Citran, Pak. Ya. Ada yang kecitran. Oh, Ada. kecitraan. Nggih, nggih. Sih memang ini saya kondisikan karena terkait dengan kuota, Pak. Itu saya bagi di beberapa titik yang ada akses wifi, Pak. Jadi Iya, iya. nggih. Dan kami fasilitasi agar nanti lancar ini proses pembelajarannya. Pak Arus sudah dihubungi belum, Pak? Sudah, Pak, ini barusan tadi baru masuk dan tadi mohon izin untuk tidak menampilkan kamera untuk Pak Anggoro. Sudah. Oh, Pak Anggoro nggak menampilkan kamera. Nggih. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sehat, Bro. nggak tampak soalnya. Ini tadi saya menyembunyikan diri, Bro. Oh iya. Jadi gitu aja. Ini tadi sudah lengkap, tinggal kesiapan Pak Suryatno memulai. Iya. Oke, Pak, sampun sudah saya siapkan untuk alat perekamnya. Iya. Sudah. Waktunya 30 menit ya, Mas ya. Nggih, 30 menit. Iya. Gimana mau dimulai ya, Pak? Oke, Pak, kalau sudah diperkenankan untuk memulai. Iya, waktunya sudah siap ya. Anggoro sudah siap ya? Oke. Sudah siap, Bro. Ya, sudah siap. Ya, silakan Pak Yanto. Yatno ya. Oke, Suryatno, Pak. Sering kebalik Suryanto kan. Suryatno. Nggih, Suryatno. Terima kasih Prof. Kirno dan Pak Anggora, mohon izin untuk bisa memulai pembelajaran. Baiklah, untuk anak-anakku semua di kelas 7 SMP Negeri 3 Susukan, kita akan mulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sudah mandi, sudah sarapan, dan siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Siap untuk belajar bersama dengan Pak Guru pada hari ini. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan Ketua Kelas Mas Aditya Saputra untuk bisa memimpin doa agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mas Adit untuk bisa dipimpin doa. Baiklah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar belajar kita diperlancar. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Adit yang telah berkenan untuk memimpin doa. Hari ini kita akan belajar tentang surat, mulai dari memahami isi surat, kemudian memahami ciri surat dan juga struktur surat. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kita akan belajar mengenai surat. Baiklah, mungkin untuk bisa menggugah pengetahuan kalian tentang surat, tentunya kalian sudah banyak atau sering menjumpai surat. Mungkin di rumah ada surat undangan atau mungkin surat yang pernah ditulis itu karena tidak masuk sekolah adalah surat izin tidak masuk sekolah. Pak Guru akan menampilkan contoh-contoh surat, nanti kalian bisa menebaknya kira-kira itu termasuk surat apa, isinya apa, tujuannya apa, dan masuk golongan surat yang resmi atau surat yang tidak resmi.
Bisa dilihat anak-anakku? Bisa. Bisa ya. Pak. Bisa semuanya ya. Bisa terlihat jelas ya. Baiklah. Memahami isi, ciri, dan struktur surat pribadi dan surat dinas. Coba bisa dibaca. Ini ada 2 surat yang Pak Guru tampilkan ya. Yang pertama di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan. Ada yang bisa menjawab kira-kira surat yang sebelah kiri itu yang di atas ada tulisan tempat dan tanggalnya Yogyakarta 10 Mei 2007. Ini termasuk jenis surat apa? Mungkin Mbak Nabila sudah siap untuk menjawab ya. Silakan. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Bagaimana Mbak Nabila? Surat Termasuk surat pribadi. surat pribadi. Kalau surat yang pertama ini yang Yogyakarta, temanku Jojo, ini termasuk isinya kira-kira apa? Tentang apa? Bisa dibaca? Ditujukan kepada siapa itu? Ditujukan kepada ini ya. Saudara Kepada teman. kepada teman. Nah, yang di sebelahnya ini yang Magelang 29 Juni 2019. Ini termasuk yang lain coba yang selain Nabila coba. Selain Nabila mungkin Zafira. Izin menjawab, Pak. Oh iya iya Kalista silakan. Ya, ini ditujukan kepada siapa? Surat dinas itu. Surat dinas. Apa betul? Iya. Apakah ini termasuk surat dinas? Ya. Coba saya tampilkan yang berikutnya. Kalau yang ini termasuk surat dinas. Nah, karena ada apanya? Yang paling atas ini ada yang tahu? Zafira? Yang di atas ini, yang di susunan paling atas itu ada apa? Mungkin Devina bisa menjawab. Di struktur surat dinas, ya silakan. Karena di atas ada kop suratnya. Ada kop surat atau disebut apa? Kepala surat. Kepala surat, betul sekali. Jadi yang sebelumnya saya tampilkan di sini, yang sebelah kiri itu surat pribadi yang ditujukan pada teman, yang sebelah kanan ini juga termasuk surat pribadi, tetapi menggunakan bahasa resmi. Karena apa? Ini ditulis oleh seseorang kepada sebuah lembaga atau seseorang yang berada di sebuah lembaga. Karena ini isinya adalah surat apa kira-kira? Izin. Surat izin karena apa? Halo. Surat izin tidak masuk sekolah. Betul sekali. Baiklah, Pak Guru lanjutkan ya. Jadi dari tampilan yang sudah saya berikan ke kalian semua, ke anak-anakku semua, kira-kira apakah yang kalian ketahui tentang surat? Ada yang bisa menjawab? Jadi surat itu apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oh iya silakan, Mas Adit. Apa Mas kira-kira Mas? Surat itu apa? Surat adalah media komunikasi tertulis. Surat adalah media komunikasi tertulis. Betul. Ada yang bisa melengkapi? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Devina lagi.
Surat adalah media komunikasi tertulis yang dibuat oleh seseorang, ditunjukkan oleh orang lain atau lembaga kedinasan. Betul sekali. Jadi surat itu tadi yang disampaikan Mas Adit dilengkapi oleh Mbak Devina bahwa surat adalah alat komunikasi tertulis atau media komunikasi tertulis yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain atau ditulis oleh lembaga kepada lembaga lain atau lembaga ke orang atau orang ke lembaga dengan tujuan tertentu. Nah, kira-kira tujuan orang mengirim surat itu apa? Untuk apa orang berkirim surat? Ada yang bisa menjawab? Ya, untuk apa orang berkirim surat? Ya, silakan. Diva. Tujuan surat yaitu untuk mengirimkan kabar dan menanyakan kabar. Oh iya, betul sekali, bagus. Jadi tujuan surat, kalau surat pribadi mengirimkan kabar atau menanyakan kabar. Lah kalau surat dinas, ya ketika kalian itu mendapatkan surat dari sekolah sehubungan dengan kegiatan rapat wali murid, berarti itu termasuk surat undangan karena kepentingannya adalah mengundang wali murid. Baiklah, coba perhatikan anak-anakku. Di sini ada dua jenis surat, ya. Ada surat 1 dan surat 2. Dari dua jenis surat tersebut, manakah yang termasuk surat pribadi dan manakah yang termasuk surat dinas? Ya. Apakah yang surat 1 yang termasuk surat pribadi atau surat yang 2? Ada yang bisa? Ya, surat 1 termasuk surat apa? Surat yang kedua termasuk surat yang jenis masuk surat pribadi atau dinas? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Mungkin yang lain selain Mas Adit sama Mbak Devina, coba selain itu. Mas Randy, coba. Ya. Halo Mas Randy. Bisa. Silakan dijawab. Saya Pak. Ya, surat 1 termasuk surat? Surat 1 termasuk surat pribadi. Betul. Terus surat 2? Surat 2 surat dinas. Ya. Surat 1 termasuk surat pribadi, surat yang kedua termasuk surat dinas. Ya. Dari dua jenis surat tersebut, kira-kira apa yang membedakan? Coba ada yang bisa menyebutkan. Apa perbedaannya di situ? Salah satu perbedaannya, coba sebutkan satu saja. Perbedaan surat 1 dan surat 2. Kenapa surat 1 disebut surat pribadi, surat yang kedua disebut surat dinas? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Yo. Apakah perbedaannya satu saja? Walaupun di situ banyak sekali perbedaan, sebutkan satu saja. Mengapa surat 1 disebut surat pribadi, surat yang kedua disebut surat dinas? Ada yang tahu? Silahkan. Yang belum menjawab siapa? Saya Pak. Ya, silakan Mas Adit. Apa? Perbedaannya apa? Satu saja. Surat 1 menanyakan tentang kabar Iya. dan keperluan pribadi. Iya. Betul, terus? Surat 2? Dan surat kedua untuk lamaran. Surat 2 merupakan Surat kedua pekerjaan dan surat permintaan izin tidak masuk. coba yang ini Mas. Yang ini yang sedang saya tampilkan ini suratnya. Surat 1 ya. Nah, surat yang satu ini. Coba yang lain. Mas Randy mungkin apa? Perbedaannya apa ini di surat ini? Di surat yang sedang saya tampilkan ini. Izin jawab, Pak. Oh ya, silakan. Daru. Perbedaannya apa? Surat yang ke-1 tidak ada kepala surat. Ya, terus? Surat yang kedua ada kepala surat. Betul sekali. Surat yang satu tidak ada kepala surat, surat yang kedua ada kepala surat. Ini salah satu perbedaan surat pribadi dan surat
dinas. Dari atas sudah bisa kelihatan kalau surat dinas ya, karena strukturnya harus ada kop surat atau kepala surat, harus diberi kepala surat. Selanjutkan, dari beberapa surat pribadi yang sudah kita lihat bersama, bahwa yang disebut dengan surat pribadi adalah, mungkin bisa membantu membaca, bisa dilihat Mbak Safira mungkin bisa membantu membaca. Surat pribadi adalah, halo, yang lain, Mas Adit kelihatan Mas? Mbak Kalista. Kelihatan, Pak. Oh iya, ya silakan Mas Adit dibaca. Surat pribadi adalah, Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan dan kedinasan atau resmi. ya baiklah, cukup. Jadi surat pribadi itu ditulis oleh seseorang kepada orang lain, dan kepentingannya pun kepentingan pribadi. Kemudian, ini yang perlu diperhatikan oleh kalian, jika menulis surat pribadi, walaupun ya dengan menggunakan bahasa sehari-hari, dengan menggunakan bukan ragam bahasa resmi, tetapi tetap menggunakan tata etika dan sopan santun. Apalagi ketika kalian menulis surat yang ditujukan kepada orang yang usianya lebih tua atau ditujukan kepada orang tua. Jadi kepada siapapun surat itu ditulis, tetap mengutamakan etika dan sopan santun, terutama dalam penggunaan kata atau kalimat. Jangan sampai kata atau kalimat itu menyinggung perasaan orang yang kita kirimi surat. Ya. Surat pribadi itu berisi ada tanggal surat, alamat surat, kemudian ada pembukaan, pendahuluan, isi, dan penutup surat. Lebih jelasnya bisa kita lihat bersama ya di gambar yang saya tampilkan ya. Ini struktur surat pribadi ya, bisa dilihat ya. Malang 29 November 2015 ya, itu termasuk alamat dan tanggal surat. Kemudian salam kangen, ini termasuk apa, yang bawahnya alamat dan tanggal surat, kemudian bawahnya apa, ada yang bisa, salam pembuka. Terus bawahnya lagi Kalimat pembuka paragraf. Terus selanjutnya isi surat. Ya, terus selanjutnya penutup surat. Terus yang sahabatmu termasuk salam akhir. Ya, kemudian nama dan tanda tangan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa struktur surat pribadi yaitu 1, alamat dan tanggal surat, yang 2, salam pembuka, yang ketiga, kalimat pembuka paragraf, yang keempat, isi surat, yang kelima, penutup surat, salam akhir, dan yang terakhir, nama dan tanda tangan. Ya. Berarti hanya ada 7 untuk struktur surat pribadi. Kemudian surat dinas. Nah, surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal untuk kepentingan formal. Formal itu artinya resmi. Ya. Surat ini ditulis oleh seseorang atas nama suatu lembaga pemerintahan atau perusahaan ya, atau sebuah kantor ya, atau sekolah ya, atau organisasi ya. Kemudian dalam menulis surat dinas, hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahasanya, karena menggunakan bahasa resmi. Lebih jelasnya bisa kalian lihat ya. Ini susunan surat dinas ya. Perbedaan yang paling mencolok
ketika mengenali pembuatan surat dinas dan surat pribadi adalah bahwa di surat dinas itu harus ada kepala surat. Ya, kepala surat itu diisi dengan nama lembaga. Ya, misalkan kalian yang aktif di OSIS, di atas berarti ada penyebutan organisasi siswa intra sekolah atau OSIS. Ya. Kemudian di bawahnya ada nomor dan tanggal, kemudian jumlah lampirannya, kemudian tujuan surat itu pada perihal. Ya. Tanggal surat di sini sudah tidak boleh menggunakan nama kota, jadi cukup cukup ditulis tanggalnya saja. Dan bawahnya yang terhormat Kepala Warcap Jakarta Pusat di Jakarta, itu alamat yang dituju. Di sini tidak boleh menggunakan kata kepada. Kenapa? Kata kepada itu hanya boleh ditulis di amplop. Jadi di dalam surat, di dalam susunan surat itu tidak boleh ditulis kepada. Cukup menggunakan kata yang terhormat atau yang disingkat dengan YTH. Kemudian salam pembuka dengan hormat atau menggunakan sapaan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kemudian ada paragraf pembuka, kemudian juga ada inti surat, ya, perihal pokok yang akan disampaikan, kemudian ada paragraf penutup, kemudian juga salam menutup, itu hormat kami. Yang terakhir adalah nama dan tanda tangan pengirim surat. Untuk menguatkan surat, jika itu surat dinas yang di atasnya itu ada yang menaungi, misalkan kayak seperti OSIS itu di atasnya ada sekolah yang menaungi lembaga tersebut, menaungi organisasi tersebut, maka dikuatkan dengan mengetahui kepala sekolah. Ya, bisa kita simpulkan. Jadi struktur surat dinas yaitu tolong dibaca selain Mas Adit, silakan Mbak saja, Mbak. Siapa ya? Kalista ada? Halo? Ya, bisa dibaca struktur surat dinas yaitu ya. 1, Bab surat, 2 nomor surat, 3 tanggal surat, 4 lampiran, 5 perihal, 6 alamat surat, 7 salam pembuka, 8 isi surat, 9 paragraf penutup, 10 nama dan tanda tangan pihak yang memperbuat surat, 11 nama dan tanda tangan penulis surat. Baiklah, betul sekali. Jadi struktur surat dinas yaitu ada 11, ya, mulai dari kop surat dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan penulis surat. Ini jelas berbeda sekali dengan surat pribadi yang strukturnya hanya ada 7, ya. Kemudian ini perbedaan ciri surat pribadi dan surat dinas pada aspek kebahasaan, ya. Bisa diperhatikan. Yang pertama, ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi itu pilihan kata sapanya bersifat pribadi, ya. Ada kata emotif dan ekspresif atau dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Kemudian pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Yang keempat menggunakan sapaan seperti orang bercakap-cakap, hai, halo. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama itu aku, saya, ya, kami, ya. Kemudian dan juga kata ganti orang kedua. Kalau dengan sahabat berarti aku, kamu, ya, saya. Kemudian ciri penggunaan bahasa pada surat dinas, pilihan kata sapanya bersifat formal dan menggunakan ragam bahasa baku. Bahasa ragam baku itu jadi di surat dinas itu tidak menggunakan kata hai, halo. Misalkan ada surat undangan dari sekolah kan diawali salah satunya salam pembukanya menggunakan kata dengan hormat. Tidak mungkin hai,
wali murid. Ya. Oke, baiklah. Kemudian bisa kalian lihat ya. Di sini kira-kira yang saya tampilkan itu apa? Gambar apa ini? Tulisan apa? Ada yang tahu? Apa, Mas? Ya Pak, Ya, silakan Mas. alamat Alamat email. email. Email itu singkatan dari electronic mail atau surat elektronik atau surel ya. Pada zaman dahulu ketika Pak Guru masih sekolah itu belum mengenal yang seperti ini. Jadi kita mengirim surat itu menggunakan alamat manual ya, RT RW, jalan, kode pos ya. Karena teknologi sekarang yang sudah semakin canggih, pengiriman surat sudah menggunakan media berbasis elektronik atau berbasis internet. Salah satunya menggunakan email atau surel ya. Dan yang saya tampilkan ini adalah contoh-contoh alamat email. Pada pertemuan selanjutnya di minggu depan nanti kita akan melanjutkan belajar menulis surat. Tentunya karena kita sekarang sudah hidup di zaman teknologi, ya kita menggunakan fasilitas teknologi yang ada. Jadi surat yang kalian tulis nanti dikirimkan menggunakan alamat email. Tentunya kalian juga sudah punya alamat email. Dan tugas untuk pertemuan pembelajaran hari ini nanti akan saya share di grup kelas. Nanti kalian mengidentifikasi dan juga menyimpulkan isi dari surat pribadi dan surat dinas. Tugasnya akan saya tunggu sebelum di pertemuan selanjutnya di materi menulis surat. Sampai di sini anak-anakku untuk pembelajaran memahami isi, ciri dan struktur surat pribadi dan surat dinas. Apakah ada pertanyaan? Halo? Ya, silakan. Mas Adit. Silakan. Tidak ada Pak. Ya. Tidak ada? Tidak. Tidak. Yang Putri, anak Putri? Ada yang bertanya? Tidak ada. Baiklah anak-anakku, demikian pembelajaran memahami surat pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas bersama dari awal sampai akhir bisa kalian pahami, kalian pelajari, dan minggu depan kita praktek, kita aplikasikan untuk belajar menulis surat sesuai dengan struktur dan ciri-ciri surat pribadi dan juga surat dinas. Marilah kita tutup bersama pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baiklah, terima kasih anak-anakku semua. Apabila dalam Pak Guru membimbing kalian belajar pada hari ini banyak sekali kekurangan dan kesalahan, Pak Guru minta maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh. Recording in progress.